Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dan kita masih membahas kitab aktualisasi akhlak muslim yang insyaallah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang salah satu di antara akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu keadilan. Keadilan ini adalah satu perkara, satu akhlak yang sepakat semua manusia merupakan suatu keutamaan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berseru kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kamu saksi-saksi yang adil. Berilah persaksian dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil, membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi yang adil, bersaksi secara adil, kemudian menegakkan keadilan walaupun terhadap orang-orang yang kita benci dan kita musuhi. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, merupakan ciri dan tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu semua untuk berlaku adil, untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan. Bil adli wal ihsan, menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan.
menebar kebaikan di atas muka bumi. Wa ita'idil qurba, dan memberi kepada karib kerabat. Yang mana pemberian kita kepada karib kerabat ini itu ada nilai ganda. Yang pertama itu merupakan sedekah. Yang kedua ini merupakan bentuk menghubung tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kamu dari perbuatan-perbuatan keji, dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Melarang kamu dari segala macam perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan pelajaran. Di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menegakkan keadilan. Walaupun pahit, tapi keadilan harus ditegakkan. Maka dengan sebab keadilan ini, Allah Subhanahu wa taala apabila satu keadilan ditegakkan di sebuah negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan berkah dari negeri tersebut dan menurunkan berkah pada negeri tersebut. Sehingga pada masa dahulu ketika bumi mengeluarkan berkahnya karena keadilan ditegakkan di dalamnya, didapati ada sebutir gandum yang besarnya seperti biji korma, sebesar buah korma. Yaitu bumi mengeluarkan berkahnya karena keadilan ditegakkan di dalamnya. Maka walaupun itu di negeri-negeri yang kufur, tapi kalau ditegakkan di dalamnya keadilan, maka Allah akan memberikan kemakmuran. Walaupun itu di negeri-negeri muslim, kalau tidak ditegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan. Begitulah agungnya keadilan. Maka orang-orang yang beriman, kaum mukminin, orang-orang muslim, kaum muslimin harus menjadi yang terdepan di dalam menyontohkan dan meneladankan keadilan ini di tengah-tengah manusia. Karena kita ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik hamba yang dikeluarkan untuk umat manusia. Demikian juga Nabi kita adalah teladan yang baik bagi kita di dalam menegakkan keadilan. Dan beliau datang menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu kaum muslimin wajib menjadi teladan di dalam bab ini, di dalam bab menegakkan keadilan ini. Para pemirsa yang berbahagia, keadilan itu merupakan pilar keteraturan hidup, kebaikan hidup, baik dan tidaknya satu kehidupan itu ditentukan dengan keadilan. Apakah keadilan ditegakkan di situ? Sebuah rumah tangga akan berjalan dengan mulus, bahteranya akan berlayar jauh apabila ditegakkan keadilan di dalamnya. Satu perusahaan atau lembaga apapun, negara, lembaga, sampai komunitas yang terkecil yaitu keluarga, apabila keadilan ditegakkan di situ, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Ini adalah faktor penentu kebahagiaan dan kemakmuran satu negeri. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa itu adil? Apa timbangan keadilan? Timbangan keadilan di dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita berbicara tentang keadilan, ukurannya bukan hawa nafsu, bukan logika dan perasaan. Adil adalah memberikan keputusan hukum secara benar berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan yang lain. Adil juga bermakna memperlakukan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat, waktu, cara, dan kadarnya. Min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa kita menggampangkannya, tanpa taksir. Dan lawan dari keadilan ini adalah kezaliman. Jadi sifat adil inilah yang dapat menopang kebaikan hidup di dunia. Baik itu adil terhadap diri sendiri maupun adil terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang mampu berbuat adil akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi kepada kita, menjelaskan keutamaan bagi orang-orang yang menegakkan keadilan di dalam hidupnya. Nabi bersabda, "Innal muqsitina indallah ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang adil, al-muqsitun, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, yaitu yang menegakkan keadilan di dalam hidupnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka berada di sebelah kanan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Allah Subhanahu wa taala dimahasucikan dari semua sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang buruk, hal-hal yang buruk. Dan kiri adalah sesuatu yang negatif, maka kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil. Siapa mereka yang mendapatkan keutamaan agung ini? Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang adil di dalam menetapkan hukum. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Mereka adil di dalam menetapkan dan memutuskan hukum. Mereka adalah orang-orang yang adil di dalam memperlakukan keluarganya, adil terhadap anak dan istrinya, dan mereka adalah orang-orang yang adil atas apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Amanah apapun yang dibebankan kepada mereka. Mereka mengemban amanah itu, tanggung jawab itu dengan adil. Nah, inilah orang-orang yang akan diberi mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kemudian kelak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi menjadi orang yang adil ini merupakan suatu keutamaan. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 7 orang, syaba'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dan yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Para ulama menjelaskan bahwasanya pemimpin yang adil di sini bukan hanya pemimpin negara. Apapun yang menjadi pimpinannya ataupun apapun sebagai apapun dia, apapun yang dipimpinnya, baik itu rumah tangga, lembaga, perusahaan, organisasi, yayasan, atau skop yang lebih besar yaitu negara, apabila dia menjadi pemimpin, atasan, pimpinan, ketua yang adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya pada hari kiamat. Dan adil ini ada beberapa bentuk, ya, di antaranya adalah adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap sesama manusia. Adil terhadap diri sendiri ini mutlak diperlukan, karena diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini
adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaganya dan berlaku adil terhadap diri sendiri, terhadap diri kita. Dan adil kepada diri sendiri itu diwujudkan dengan selalu membawanya dan menggunakannya kepada perkara-perkara yang mengandung maslahat dan menjauhkannya dari segala mafsadat. Maka orang-orang yang melupakan dirinya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang melupakan atau yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan membawa dirinya kepada hal-hal yang membawa mafsadat. Itu orang-orang yang melupakan dirinya. Artinya dia telah berbuat zalim, zalimun li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri ini adalah maksudnya dia tidak memperlakukannya secara adil, karena lawan dari kezaliman itu adalah keadilan. Maka adil terhadap diri sendiri itu maksudnya adalah dengan selalu membawanya, menggunakannya kepada perkara-perkara yang mengandung maslahat, yang bermaslahat bagi diri kita, dan menjauhkannya dari segala mafsadat ataupun kerusakan. Maka di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tidak menzalimi diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum wala tuhliku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu membinasakan diri kamu, jangan kamu melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Jadi diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perlakukan secara adil, yang mesti kita perlakukan secara adil. Maka Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum. Kulu washrabu, ini perintah di dalam Al-Quran. Ya, makanlah kamu dan minumlah kamu. Akan tetapi wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan hingga kamu memudaratkan diri kamu. Ya, jangan makan makanan yang membuat diri kamu mudarat. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan la darar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Begitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlaku adil kepada diri kita. Maka tidak boleh kita mogok makan. Ya, kalau ada sebagian orang muslim yang melakukan aksi mogok makan, ya maka Islam berlepas diri darinya, dan itu bukan dari ajaran Islam. Mogok makan itu diharamkan di dalam Islam. Itu adalah perbuatan zalim terhadap diri sendiri, apapun tujuan dan motivasinya. Kita tidak boleh mogok makan, karena Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Dan Allah melarang kita berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Semua itu adalah untuk kesetimbangan dan keseimbangan bagi diri kita. Keadilan. Kita harus adil memperlakukan diri kita. Nah demikian, itu bentuk adil terhadap diri sendiri. Kemudian menjaganya agar selalu berada dalam keadaan yang paling adil dan seimbang, yaitu tidak melewati batas dalam satu hal dan tidak pula kurang dari kadar yang semestinya. Nah, lebih dari kadar yang semestinya atau kurang dari kadar yang semestinya, itu adalah satu bentuk kezaliman. Itu adalah satu bentuk kezaliman. Maka diri kita ini ada hak yang mesti kita tunaikan. Wa inna li anfusikum alaikum haqqan. Sesungguhnya bagi diri kamu ada hak yang mesti ditunaikan untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala suka apabila tanda-tanda nikmatnya ataupun nikmatnya itu tampak dan kelihatan pada diri seorang muslim. Maka diri kita punya hak untuk ditutup auratnya, untuk dibina dengan baik, untuk mengisinya dengan harta-harta yang halal, menjauhkannya dari harta-harta yang haram, karena daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka lebih pantas untuknya. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhd, an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Ketika seorang hamba memasukkan rezeki-rezeki yang haram ke dalam dirinya, ke dalam tubuhnya,
Ini artinya dia tidak memperlakukan dirinya secara adil. Dia telah menzalimi dirinya. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa kita juga harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan kita dan tidak membawa diri kita kepada hal-hal yang dapat membuatnya binasa ataupun bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu sehat. Secara syar'i Allah memerintahkan kita untuk menjalani hidup secara sehat. Kalaupun itu sakit, ya, itu bukan kehendak syar'i Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelalaian dan kezaliman manusia. Maka sakit itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berlaku dan terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku jatuh sakit, maka Engkaulah ya Allah yang menyembuhkannya. Kesembuhan dinisbatkan kepada Allah, tapi sakit tidak dinisbatkan kepada Allah, walaupun kedua-duanya itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebenarnya tidak menghendaki kita sakit, dan Allah tidak melarang kita untuk mencampakkan diri kita kepada hal-hal yang dapat membinasakannya. Nah demikian. Jadi itu merupakan bentuk, ya, berlaku adil kepada diri kita sendiri. Adapun berlaku adil, bersikap adil terhadap orang lain, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adil terhadap orang-orang yang kedudukannya lebih rendah. Ya, adil kepada orang-orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Contohnya penguasa terhadap rakyatnya, pimpinan terhadap bawahannya, atasan kepada bawahannya, majikan kepada buruhnya ataupun kepada budaknya, ya, kepada pekerjanya. Orang yang berada di atas hendaknya berlaku adil kepada orang yang di bawahnya. Apalagi kecenderungan manusia, kalau sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka berbuat semena-mena. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu suka berbuat melewati batas. La yatgha, tagha, yaitu bersikap berlebih-lebihan, melewati batas, semena-mena, zalim, keluar dari keadilan. Bilakah itu? Kapankah itu? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia lihat dirinya serba cukup, punya kedudukan yang tinggi, punya harta yang banyak, punya pengikut yang banyak, hingga dia pun semena-mena terhadap orang lain. Itu kecenderungan manusia. Maka kepada orang-orang yang diberi kelebihan, kedudukan, kekuatan, harta, berada di atas, hendaklah dia berlaku adil terhadap orang-orang yang di bawahnya. Dan keadilan kepada orang-orang yang berada di bawah kita atau lebih rendah kedudukannya dari kita itu setidaknya terwujud melalui 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama adalah hendaknya para pemimpin, atasan, ketua, atau siapapun yang berada di atas membuat kebijakan yang memudahkan orang-orang yang di bawahnya, rakyatnya, bawahannya, buruhnya, pekerjanya. Ya, membuat kebijakan yang memudahkan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menghilangkan kesukaran dari mereka. Misalnya jangan membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul dan mereka laksanakan. Ini adalah bentuk keadilan dari orang yang berada di atas, pimpinan. Istilahnya, kalau satu perkara itu bisa dimudahkan, mengapa dipersulit? Jangan justru sebaliknya. Yang mudah ya dipersukar atau dipersulit. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, itu adalah suatu kita katakan moto yang keliru, ya. Moto seorang mukmin, apalagi dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah
Kalau bisa dimudahkan, mengapa dipersulit? Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, apalagi kita sebagai seorang penguasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan bagi kita berupa kekuatan, harta, kedudukan dan sejenisnya. Maka kita hendaknya memudahkan dan jangan mempersulit. Membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan mereka. Itu dua perkara pertama. Kemudian adalah tidak sewenang-wenang terhadap mereka di dalam memperlakukan mereka. Jangan mentang-mentang berada di atas semena-mena seenaknya saja. Misalnya di dalam hal memanggil mereka. Panggillah mereka dengan panggilan yang sopan. Kadang-kadang karena kita berada di atas, seenaknya saja memanggil orang-orang yang kedudukannya di bawah kita. Padahal secara usia mungkin dia lebih tua dari kita. Maka hendaknya kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berada di bawah kita ini. Itu adalah bentuk keadilan. Ya. Jadi tidak berlaku sewenang-wenang, semena-mena di dalam memperlakukan mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah senantiasa berpegang kepada kebenaran di dalam perilaku sehari-hari. Adil, misalnya apa? Di dalam melakukan peraturan, di dalam melaksanakan sebuah peraturan. Jangan peraturan itu untuk orang yang di bawah. Ya, seperti hukum parang. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, parang itu, pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi hendaklah mereka, orang-orang yang berada di atas ini, para penguasa, pimpinan, atasan, ya, berlaku adil di dalam perilaku mereka sehari-hari, yaitu menegakkan kebenaran di dalam perilaku mereka. Kalau misalnya satu peraturan apabila dilanggar akan kena hukuman, janganlah peraturan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang di bawah. Begitu kita melanggar peraturan itu, kita terbebas dari hukuman, tidak tersentuh hukum sama sekali. Nah, ini berarti kita tidak menegakkan kebenaran di dalam perilaku sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk berlaku adil, Allah membuka ayat itu dengan apa? Kunu qawwamina lillah. Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu. Jadi menegakkan kebenaran itu merupakan pilar keadilan. Adil adalah dengan menegakkan kebenaran. Ya, tidak pilah-pilih, tidak tebang pilih di dalam menegakkan hukum dan peraturan. Itulah adil. Ya, jadi kalau peraturan itu hanya untuk ya al-mahkum, hanya untuk ra'iyah, hanya untuk rakyat, hanya untuk orang biasa, hanya untuk orang-orang yang berada di bawah, sementara tidak berlaku bagi orang-orang yang ada di atas, maka ini artinya kita belum menegakkan keadilan. Maka sebagai pimpinan di perusahaan atau di organisasi atau apapun yang kita pimpin di dalam rumah tangga misalnya, nah ini kadang-kadang di dalam rumah tangga si ayah, kepala keluarga buat peraturan ini dan itu. Tapi justru dia yang melanggarnya. Ketika dia melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, dia bebas dari hukum, dia bebas dari celaan, merasa tidak bersalah. Sementara kalau anak istrinya melanggar peraturan, ya maka dia pun menjatuhkan hukuman yang berat, mencela mereka dan sebagainya. Nah, ini adalah ketidakadilan. Ya, ini adalah bentuk ketidakadilan. Jadi sebagai pemimpin kita harus melaksanakan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Dan jika seorang pemimpin benar-benar melaksanakan 4 perkara tersebut, niscaya dia akan menjadi pemimpin, atasan, penguasa yang dicintai oleh rakyatnya, yang dicintai oleh bawahannya. Itu yang pertama, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil terhadap orang yang kedudukannya lebih tinggi. Tadi lebih rendah. Ya, ini berlaku adil kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Seperti keadilan rakyat kepada penguasa, keadilan anak buah atau bawahan kepada pimpinan. Dan keadilan mereka ini diwujudkan, keadilan terhadap orang yang lebih tinggi dari kita kedudukannya ini diwujudkan dengan 3 perkara pula.
Yang pertama adalah tulus di dalam menaati pemimpin. Ya, tulus di dalam menaati pimpinan. Kalau kita sudah mengangkat seorang menjadi pimpinan kita, menjadi penguasa kita, menjadi imam kita, maka kita harus tulus di dalam menaatinya. Ini kadang-kadang sebagian orang mengangkat pemimpinnya, setelah diangkat justru mereka jatuhkan, mereka jelek-jelekkan, mereka buruk-burukkan, dan tidak tulus di dalam menaati pemimpin tersebut. Ini adalah satu perkara yang tidak bisa diterima akal sehat, dan ini adalah bentuk ketidakadilan. Mereka yang mengangkat, mereka yang memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkannya. Nah, ketika kita sepakat mengangkat seseorang menjadi pemimpin di dalam safar, perjalanan, di dalam satu negeri, kita sebagai wanita misalnya, ya telah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin kita, maka tuluslah kita di dalam menaatinya. Bahkan seorang wanita yang taat kepada suaminya, ini merupakan salah satu sebab dia masuk ke dalam surga. Salah satu sebab dia masuk ke dalam surga. Jadi tuluslah kita di dalam menaati pimpinan kita, atasan kita. Apalagi kita sudah merelakannya dan merestuinya menjadi pemimpin dan atasan kita. Yang kedua adalah ikhlas di dalam memberikan bantuan dan nasihat. Ya, ini muka an-nushu lil mu'min, terutama kepada para penguasa. Ya, kepada penguasa, kepada atasan, kita wajib memberikan ikhlas di dalam memberikan bantuan dan nasihat. Memberi nasihat kepada pemimpin kita. Ya, janganlah kita membiarkannya binasa karena kita biarkan dia di dalam kesalahan. Kita biarkan dia di dalam kezaliman. Kita wajib menasihati pemimpin. Kita wajib menasihati orang-orang yang berada di atas kita itu. Dan itu merupakan perkara yang sangat utama. Bahkan sebaik-baik dan seutama jihad adalah kalimatul haq inda sultanil jair. Kalimat hak yang kita sampaikan di hadapan pemimpin yang zalim. Sekalipun pemimpin itu zalim, dia punya hak untuk dinasihati, dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Maka ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, salah satunya adalah li'aimmatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Seorang istri wajib menasihati suaminya. Apabila suaminya tidak berada di jalur yang benar, ya, berbuat satu kesalahan atau kezaliman, maka si istri jangan diam saja. Ya, kadang-kadang bawahan, rakyat ataupun istri membiarkan saja pemimpin mereka berbuat kesalahan, ya, dengan tujuan untuk menjebaknya atau untuk menjatuhkannya dari kedudukannya. Ya, ini adalah suatu ketidaktulusan, inilah satu ketidakikhlasan di dalam menyampaikan nasihat. Maka sampaikan nasihat kepadanya. Itu merupakan keadilan kita di dalam dalam bermuamalah ya kepada orang-orang yang berada di atas kita ini. Kemudian yang ketiga adalah jujur di dalam memberikan loyalitas. Jujur di dalam memberikan loyalitas. Ya, maka di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita tidak boleh melakukan pemberontakan atau menurunkan pimpinan ataupun pemimpin yang sah. Kalau kita ada sesuatu yang perlu kita nasihati, maka hak mereka adalah kita menasihatinya secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Tidak menjatuhkan kehormatan mereka di hadapan rakyat banyak. Karena orang yang punya kedudukan yang tinggi ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, seorang penguasa apabila kehormatannya dijatuhkan, maka seiring dengan jatuhnya kehormatan penguasa ini, jatuh pula kehormatan hukum. Orang-orang tidak akan mengindahkan hukum yang dibuat oleh penguasa itu, yang diberlakukan oleh penguasa itu. Maka dari itu,
kita harus jujur di dalam memberikan loyalitas kepada pemimpin kita atau kepada atasan kita. Nah, jika ketiga hal tersebut benar-benar dilaksanakan, niscaya akan tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Akan tercipta hubungan yang baik antara hakim dan mahkum, antara ar-ra'i dan ra'iyah, antara hakim dengan orang-orang yang dihakimi, antara penguasa dan rakyat, antara suami dan istri, antara atasan dan bawahan, antara majikan dan budak atau pekerja, ataupun pelayan. Nah, demikian. Dan yang ketiga, namun sebaliknya, jika tiga perkara ini diabaikan, maka akan terjadi kerusakan yang tiada tara. Terjadi permusuhan, kedengkian, ya, saling menjatuhkan, dan akan terciptalah ya ketidakharmonisan di antara mereka, dan terbukalah peluang untuk berbuat kezaliman. Yang ketiga adalah adil terhadap orang-orang yang kedudukannya setara dan sama, setingkat dengan kita, ya, yang sejajar kedudukannya dengan kita, sesama rakyat, kan begitu ya. Keadaan ini terwujud melalui tiga hal. Yang pertama adalah tidak berlaku lancang, yaitu saling menghargailah satu sama lainnya. Yang kedua adalah tidak semena-mena dan sewenang-wenang. Dan yang ketiga adalah tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Ya, dengan melakukan tiga perkara itu, ya, maka akan tercipta ya perdamaian di antara manusia, ya, sehingga mereka terhindar dari permusuhan, terhindar dari pertengkaran, terhindar dari hal-hal yang buruk, ya, hingga kita katakan mereka terhindar dari ya misalnya pertumpahan darah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah keadilan terhadap orang-orang yang kedudukannya lebih setara ataupun sejajar dengan kita. Jadi keadilan itu wajib ditegakkan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama para pemirsa yang berbahagia. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala puji akhlaknya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, teladan bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau telah menyontohkan kepada kita bagaimana menegakkan keadilan di dalam kehidupan. Manusia yang memiliki sifat adil yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau seharusnya menjadi cermin bagi kita, teladan bagi kita di dalam berlaku adil. Ya, mari kita lihat penuturan para sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama dan utama, yaitu di dalam penegakan hukum Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang tegas dan bersikap adil. Rasulullah selalu bersikap adil di dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa kaum Quraisy pernah merasa resah dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang perempuan dari Bani Makhzum karena dia mencuri. Ya, di dalam Islam orang yang mencuri hukumannya adalah potong tangan. Maka mereka mengatakan, siapakah yang berani meminta keringanan hukum kepada Nabi, kepada Rasulullah? Lalu ada yang mengatakan, tidak ada yang berani melakukan itu kecuali Usamah bin Zaid, karena dia adalah hibbu Rasulillah. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Mungkin melalui dia keringanan hukum tersebut bisa diringankan. Maka mereka pun mendatangi Usamah bin Zaid dan meminta Usamah bin Zaid untuk memberikan syafaat bagi wanita ini agar ringan hukumnya.
Maka Usamah pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membicarakan masalah keringanan hukum tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Usamah. Ya, memang Usamah adalah orang yang beliau cintai. Tetapi di dalam hal ini tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menegurnya dan mengatakan, apakah kamu memohon syafaat keringanan untuk menggugurkan, menggagalkan salah satu hukum Allah? Maka beliau pun bangkit berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia, berbicara di hadapan manusia. Beliau mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu adalah annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Apabila jika orang-orang yang terhormat di antara mereka, kalangan bangsawan atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah mereka mencuri, maka mereka tarakuhu, mereka membiarkannya, mereka melepaskannya dari hukum. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had. Namun jika orang yang lemah, miskin papa, fakir, tidak punya apa-apa, kedudukannya rendah, mencuri, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Wa aimullah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Jadi Nabi SAW tidak tebang pilih di dalam menegakkan hukum. Nah, ini merupakan contoh teladan bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin di dalam menegakkan hukum. Jangan tebang pilih, jangan seperti hukum parang, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, demikian. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW menolak untuk memberikan kesaksian atas sesuatu yang mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan. Nabi tidak mau menjadi saksi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ketika menyuruh berlaku adil, i'diluhu aqrabu littaqwa. Salah satu pilar menegakkan keadilan itu adalah menjadi saksi yang adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti, menjadi saksi yang adil, memberikan persaksian dengan adil. Maka Nabi SAW menolak memberikan persaksian atas sesuatu yang curang, zalim dan tidak adil. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, ya, ketika itu dia berdiri di atas mimbar menyampaikan kepada hadirin apa yang pernah disaksikannya dan dialaminya bersama Nabi SAW. Beliau berkata, ayahku pernah menghibahkan sesuatu kepada diriku. Jadi ayahnya, yaitu Bashir, memberikan hadiah kepadanya. Hadiah seorang ayah kepada anak. Kalau kita mengatakan apa salahnya? Hadiah biasa seorang ayah kepada anak, ayah memberikan hadiah kepada anak, ya diterima. Namun ibunya, maka beliau mengatakan, ibuku yaitu Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela menerima pemberian itu, anakku menerima pemberian hadiah itu, sampai Rasulullah SAW berkenan menjadi saksi atas pemberian tersebut, yaitu mempersaksikannya. Maka ayahku Bashir mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku telah menghibahkan sesuatu kepada putraku ini, putraku dari Amrah binti Rawahah. Lalu ibunya, yaitu istriku itu, meminta agar engkau mau menjadi saksi atas pemberian itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, kepada ayahku, apakah kamu memberikan hadiah yang serupa kepada semua anak-anakmu? Apakah hadiah ini juga kamu berikan, hadiah seperti ini juga kamu berikan kepada anak-anak yang lain? Ayahku menjawab tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, memberikan peringatan kepada Bashir,
fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kamu terhadap anak-anakmu. Nu'man bin Bashir mengatakan, maka ayahku menarik kembali hadiah yang telah diberikannya kepadaku. Karena hadiah itu ya diberikan bukan atas dasar keadilan, ya mengandung unsur kecurangan. Ya maka Nabi menolak untuk memberikan persaksian ya kepada Bashir ya atas pemberian tersebut. Nah ini contoh bagaimana Nabi SAW menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Bahkan demi menegakkan keadilan tersebut, Rasulullah SAW rela dikisos, dibalas. Ya, diriwayatkan bahwa ketika sedang meluruskan barisan ya, pasukan, beliau melihat Sawad bin Ghaziyah berada di luar barisan yang seharusnya. Karena perbuatannya itu Rasulullah SAW menusuk perutnya dengan tongkat seraya berkata kepadanya, "Hai Sawad, luruskan barisanmu. Kamu tidak berada di dalam barisan." Nabi menusuk perutnya dan berkata kepadanya, "Hai Sawad, masuklah dalam barisan, luruskan barisanmu." Maka Sawad mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Sesungguhnya Allah telah mengutus kamu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Sekarang aku menuntut kisos. Kamu sudah menusuk perutku." Maka tanpa ragu-ragu Rasulullah SAW menyingkap pakaian beliau yang menutupi perut beliau agar dapat dikisos, agar Sawad dapat melakukan kisos. Dan beliau mengatakan, silakan balas, balaslah, kisoslah. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menegakkan keadilan, padahal beliau adalah pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin diperlakukan seperti itu oleh anak buah, mungkin kita akan murka kepada anak buah itu. Ya, mungkin kita akan menjatuhkan hukuman yang berat kepada anak buah ini yang lancang kepada pemimpinnya. Ya, tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi betul-betul ingin menegakkan keadilan dan rela berkorban ya demi menegakkan keadilan tersebut. Tapi ternyata Sawad tidaklah membalas, Sawad tidaklah melakukan kisos itu, melainkan beliau malah mencium perut Nabi. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Sawad, mengapa engkau tidak melakukannya? Lalu mengapa engkau melakukan hal ini?" Maka Sawad mengatakan, "Wahai Rasulullah, peperangan telah ada di hadapan mata. Aku ingin perkara terakhir yang terjadi antara kita berdua adalah kulitku menyentuh kulitmu." Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Sawad. Nah demikian ikhwan fillah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya dan disebutkan juga oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Begitulah Nabi SAW di dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Ya, jadi adil ini merupakan akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang disepakati oleh semua manusia bahwa ini adalah satu kebaikan dan keutamaan. Kaum muslimin harus menjadi yang terdepan di dalam penegakan keadilan di tengah-tengah manusia. Demikian saja para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan memudahkan kita untuk melaksanakan ilmu yang sudah kita peroleh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisailil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik pada ustaz yang sudah memberikan bahasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan aktualisasi akhlak muslim mengenai adil. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk berbuat adil karena sebagaimana kita tidak mau diperlakukan tidak adil. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543.
Dan untuk layanan pesan singkat, alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk. Namun untuk pertanyaan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini. Nah, halo. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz. Ini ada dua pertanyaan senada Ustaz mengenai suami yang memiliki dua istri. Nah, dari penanya di Gorontalo dan di Riau yang dua-duanya tidak disebutkan namanya. Nah, ya Ustaz, bagaimana cara kita bersikap adil terhadap istri-istri kita? Kita sudah berusaha untuk berbuat adil, tapi istri kedua bilang dan merasa tidak adil, bahwa bahkan saya condong kepada istri pertama. Dan penanya yang lainnya dari seorang istri bahwa dia diperlakukan tidak adil karena sampai saat ini tidak diketahui kami sudah suami istri oleh istri pertamanya, sehingga pembagian waktu pun tidak adil, sedangkan saya sedang hamil. Ya. Ada ancaman dari Nabi SAW. Ya, barang siapa, Nabi mengatakan yang artinya barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, yaitu tidak berlaku adil di dalam pembagian giliran dan nafkah, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya timpang sebelah, yaitu tidak sinkron kanan dan kiri. Coba kita bayangkan, ya, tubuh kita timpang sebelah, mata kanan ternyata lebih tinggi daripada mata kiri. Ini adalah satu bentuk yang buruk di mana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Ini ada ultimatum, ini ada tarhib, ancaman dari Nabi. Siapa yang memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak berlaku adil, condong kepada salah satu dari keduanya, yaitu di dalam hal pembagian giliran dan nafkah, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya timpang sebelah. Kita akan ambil contoh dari Nabi bagaimana beliau berlaku adil kepada keluarga beliau. Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair, "Wahai sepupuku, Rasulullah tidak pernah mengutamakanku lebih daripada istri-istri beliau yang lainnya dalam jatah bermalam." Padahal kita tahu bahwasanya Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Tapi Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah mengutamakanku lebih dari istri-istri beliau yang lain dalam hal jatah bermalam. Ini satu contoh dari Nabi SAW. Jadi kadang-kadang ada sebagian suami, ya karena dia lebih suka kepada salah satu dari istrinya, mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih menarik, akhirnya dia keluar dari keadilan, jatuh dalam kezaliman. Ya, dia lebih mengutamakan istrinya yang cantik itu, istrinya yang menarik itu, atau istrinya yang kaya, yang lebih muda itu daripada istri tuanya, atau istrinya mungkin parasnya lebih jelek. Nah, ini kita contoh dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengutamakan Aisyah. Diperlakukan sama di dalam pembagian giliran dan rezeki, nafkah. Jadi kita diperintahkan untuk berlaku adil, ya, di dalam memperlakukan istri, di dalam memperlakukan anak-anak kita. Ada ancaman dari Nabi SAW. Maka dari itu seorang suami harus berlaku adil di dalam pembagian giliran bermalam kepada istri-istrinya, dan di dalam pembagian rezeki nafkah menurut, ya, dengan cara yang proporsional. Ya, istri pertama berapa anaknya, berapa rezeki nafkah yang harus diberikan kepadanya. Istri yang kedua juga demikian, berapa anaknya dan berapa nafkah yang diperlukan olehnya. Tentunya istri yang punya anak banyak tidak sama dengan istri yang punya anak sedikit. Istri pertama misalnya ada 8 anaknya, istri kedua cuma 1 anaknya, tentunya tidak sama jumlahnya. Jadi harus proporsional, dan itu adalah bentuk keadilan. Artinya kita memberikan nafkah yang cukup. Jangan karena ketertarikan kita, kecondongan kita kepada salah satu dari istri tersebut membuat kita berlaku zalim. Apalagi
ya istri kepada istri muda karena dorongan ataupun godaan, tekanan dari istri muda, akhirnya istri tua terlantar. Bukan hanya istrinya terlantar, anak-anaknya juga terlantar. Ya, yaitu apa? Tidak memberikan kepada mereka nafkah yang cukup. Ya, tidak memberikan nafkah kepada mereka dengan nafkah yang cukup. Apalagi karena main kucing-kucingan seperti yang disebutkan tadi, akhirnya dia jatuh dalam kezaliman di dalam pembagian giliran malam. Padahal istri tuanya tidak ridho dengan pembagian seperti itu. Tapi karena ini main kucing-kucingan, ya akhirnya apa? Dia jatuh dalam kezaliman. Coba lihat tadi Nabi memang sayang sama Aisyah. Bahkan pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai wa Rasulullah? Nabi menjawab Aisyah. Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, Nabi mengatakan bapaknya. Tapi apa kata Aisyah? Pengakuan Aisyah sendiri, seperti yang beliau ceritakan kepada Urwah ibn Zubair, ya kepada sepupunya, ya beliau mengatakan, wahai sepupuku, Rasulullah tidak pernah mengutamakan diriku lebih daripada istri-istri beliau yang lain. Tidak pernah mengutamakan diriku daripada istri-istri yang lain. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Jadi kita wajib berlaku adil ketika kita ya telah berani melangkah untuk memiliki lebih dari satu istri, maka kita punya tanggung jawab untuk berlaku adil kepada mereka di dalam pembagian giliran malam, jatah bermalam, dan di dalam pembagian rezeki dan nafkah. Ya, jangan gara-gara itu kita justru tersungkur jatuh dalam api neraka dan dibangkitkan dalam bentuk yang kita sebutkan tadi, timpang badannya sebelah. Tentunya kita akan berpoligami ingin masuk surga, jangan gara-gara poligami kita justru masuk neraka. Kenapa? Karena kita melakukan kezaliman demi kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Alisa. Demikian untuk dua penanya senada. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan 0218236543. Mungkin bagi Anda yang sudah terhubung. Nah, halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dikecilkan Ibu volume radio atau TV-nya supaya tidak ada suara atau pantulan suaranya. Iya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan, Janeponto. Iya, di Sulawesi Selatan. Iya. Ya, silahkan. Ini aku mau bertanya. Ini waktu aku sholat duhur, tiba-tiba ada orang ngimani aku di depan. Salat zuhur. Iya, duhur. Terus aku nanya sama orang-orang yang ada yang tahu dia bilang aku dinikahi sama Allah di atas langit. Apakah memang itu benar, Pak Ustaz? Bisa diulangi. Ustaznya tadi tidak terdengar untuk ininya, earphone-nya. Coba sekali lagi. Gini, aku kan dikasih hidayat sama Allah. Aku kan sudah berkeluarga. Tapi aku ndak dinikah batin. Maksudnya? Maksudnya aku kan sudah berkeluarga tapi ndak dinikah batin. Nikah batin atau nafkah batin? Nikah batin. Maksudnya nikah batin seperti apa? Cuma dinikah iman. Mengerti, Ustaz? Belum paham ya. Pertanyaan yang Ibu sampaikan kami belum dapat memahaminya. Nikah batin dan nikah iman itu seperti apa? Ya, tadi juga pertanyaan yang pertama pun kami belum begitu paham. Belum ngerti. Iya. Nggak, begini aku kan cuma nanya, kan kata orang, kamu itu sudah nikahkan sama Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Ya, begitu saja ya. Iya. Ya, mungkin nanti ditanggapi ya oleh Ustadznya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya tidak. Nikah itu kan satu proses di dalam ibadah ya. Di dalam Islam ada saksi, ada wali, ya, ada wali yang menikahkan, ada saksi, ada mahar. Jadi tidak ada istilahnya saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
hanya Nabi yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zainab dari langit yang 7 seperti perkataan Zainab sendiri bahwasanya aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang 7 dari atas langit yang 7, artinya langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku pada Nabi. Nah, ini adalah khususiyah, keistimewaan, tidak berlaku dan tidak terjadi pada orang selain Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya mungkin yang kedua, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Dan sekiranya untuk lebih memperluas pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Wati. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Ibu Wati. Pak Ustadz. Halo. Iya, silakan Pak. Mohon maaf Ibu, silakan Ibu Wati. Ini di luar tema. Saya baru tema. Ini Pak, kalau misalnya hadir di undangan gitu. Iya. Halo Ibu Wati. Tidak terdengar jelas suara telepon Ibu Wati, ada gangguan ya. Mohon maaf untuk Ibu Wati yang pada. Iya. Iya. Di suara Ibu ada suara gangguannya. Tidak terdengar jelas. Ya. Ya, mohon maaf untuk Ibu Wati yang berada di Jakarta, kami tidak dapat mendengar pertanyaan Anda dengan jelas. Sambil menunggu, kita akan angkat kembali Ustadz pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat kembali, yaitu pertanyaan yang datang dari Ibu Marhamah di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kami yang para wanita dalam pembagian harta dalam Islam dengan para laki-laki itu tidak sama? Padahal jika dilihat dari jasa membantu orang tua itu lebih banyak daripada laki-laki, kami sebagai wanita. Nah, dan kami merasa bahwa para wanita lebih mampu membantu, lebih banyak membantu orang tua ketika di masa tuanya. Ya, tadi di awal kajian kepada Ibu Marhamah di Banda Aceh di awal kajian kita telah menjelaskan bahwa standar keadilan, definisi keadilan yang kita maksud di sini adalah memutuskan satu hukum berdasarkan kitabullah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu standar keadilan di dalam Islam. Jadi bukan dikembalikan kepada logika dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Nah, inilah hukum yang adil yang Allah turunkan dari langit, yaitu anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Ya. Jadi kita tidak boleh membatalkan hukum ini dengan alasan anak perempuan yang bekerja, anak laki-laki tidak bekerja, anak perempuan yang banyak membantu ayah dan ibunya, sementara anak laki-laki tidak membantu. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hukum Allah. Dan tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk menuding dan menuduh bahwa hukum Allah tidak adil. Nah, sebagian orang mengatakan ini hukum Allah tidak adil. Mengapa laki-laki dapat 2 bagian lebih besar daripada bagian wanita? Padahal wanita bekerja. Padahal wanita juga bekerja katanya. Wanita juga mendapatkan, wanita juga membantu orang tua. Sementara di dalam warisan dia hanya dapat setengah bagian dari laki-laki. Lalu mereka menuding hukum Allah ini tidak adil. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah putuskan itu adalah satu bentuk keadilan. Allah yang memerintahkan keadilan dan Allah Subhanahu wa taala
menetapkan keadilan itu di tengah-tengah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu tidaklah berbuat zalim, aniaya kepada hamba-hambanya. Bukanlah di dalam penetapan hukum waris itu Allah menzalimi kaum wanita atau anak-anak perempuan, tidak. Jangan kita berasumsi seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dengan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian mereka di dalam warisan. Coba bayangkan dahulu sebelum Islam diturunkan, tidak ada bagian sedikit pun bagi kaum wanita. Tidak ada bagian sedikit pun bagi kaum wanita. Mereka disisihkan, mereka dikeluarkan, mereka dijauhkan dari pembagian warisan. Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak kaum wanita. Maka dari itu kita wajib meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Ya, hakim yang paling adil, pembuat keputusan yang paling adil. Ya, menetapkan hukum yang penetap hukum yang paling adil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Aceh yang mudah-mudahan menyimak jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami terima kembali di layanan telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo? Nah, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Nawa. Ini Ustaz sama mau nanya. Iya, silahkan. Di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi, ya. Silakan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini Saya punya adik. Adik saya tuh nanya, Mbak, aku tuh kalau mau minta cari sama suamiku dosa enggak ya? Ya kalau suami enggak dolimin ya dosa. Nah, masalahnya begini Ustaz. Adik saya tuh istri kedua. Nah, pada waktu menikah, MOU mereka itu seperti pada waktu belum nikah. Sebelum nikah, suaminya itu selalu datang tuh cuma malam, sekitar jam 9 sampai jam 11. Nah, begitu perjanjian nikah itu, ya udah begitu. Jadi suaminya datangnya malam saja? Iya, malam saja. Waktu pacaran kadang 2 hari, 3 hari datang gitu. Ya, adik saya sebenarnya tadinya nggak sayang, tahu-tahu tuh terus banyak tuh adik saya tuh yang naksir. Tapi ya udah, waktu saya marahin, bener kamu itu loh. Banyak itu kenapa punya suami? Nggak tahu Mbak, aku cinta. Nah, sekarang ini sudah berjalan nikah kira-kira udah setengah tahun. Adik saya merasa itu beban gitu loh. Sebagai istri, cuman didatangin 2 hari sekali, kadang 3 hari, cuman 2 jam. Itu beban. Malah pernah minta suaminya, udah nggak usah dipikirin, aku tinggal aja. Suaminya merasa salahku apa? Memang dalam MOU suaminya nggak salah, jangan gitu. Baik. Jadi gimana, Ustadz? Iya. Nanti dijawab oleh Ustadz ya. Kami sudah memahami pertanyaan dari Ibu. Makasih Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Ummu Nawa yang berada di Bekasi. Terima kasih. Iya. Ya, kepada Ummu Nawa ya, di Bekasi. Di Bekasi. MOU ataupun syarat ya, perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum Allah, maka itu batil. Nabi mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun walau mi'atu syart. Semua persyaratan-persyaratan, MOU atau apapun kesepakatan yang tidak sesuai dengan hukum Allah, ya, tidak sejalan dengan hukum Allah, mengandung unsur kezaliman, ketidakadilan, kecurangan, maka itu adalah batil, walaupun 100 syarat. Berapapun butir MOU yang kita buat, tapi itu tidak sejalan dengan hukum Islam, dengan agama Islam, maka itu batil. Nah, pembagian giliran itu bukan hanya beberapa jam, yaitu bermalam. Hitungannya adalah 1 hari, 1 malam, atau minimal dia bermalam di rumah istrinya. Tapi kalau perjanjiannya seperti itu, maka ini perjanjian yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena bertentangan dengan hukum Islam. Dan ini mengandung unsur kezaliman terhadap istrinya. Ya, maka wajar kalau istrinya kemudian mengeluh, kan begitu ya.
Nah, ini sebenarnya ditegakkan atas dasar satu pondasi yang tidak benar, yang tidak sahih, yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin laki-laki itu tidak mampu, dia memaksakan diri. Hati-hati, Nabi SAW telah memberikan ultimatum dan ancaman. Ya, ultimatum dan ancaman. Dan itu bukanlah main-main ancamannya. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah mengancam secara umum orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini ada pihak yang merasa terzalimi, bahkan bukan merasa, memang dizalimi, ya. Maka ini harus dinasihati. Ya, kalaulah betul-betul ingin menjalani kehidupan berpoligami, ya lakukanlah secara syar'i. Jangan melakukannya atas dasar kezaliman. Ya. Nah, kalau dia bersedia, silakan lanjutkan. Kalau tidak, maka si istri boleh. Dalam hal ini dia boleh mengajukan gugatan ya kepada suaminya itu, yaitu ya dia menggugat cerai karena dia adalah pihak yang dizalimi misalnya. Kalau tidak ada perubahan, kalau si pihak laki-laki tidak mau merubah kesepakatan ataupun tidak mau mengikuti aturan Islam di dalam bab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang dicela itu adalah perempuan yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau ada alasan dan ada di sini unsur-unsur kezaliman yang tidak dapat diselesaikan, maka ini perlu diselesaikan secara hukum agama atau secara syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Pertanyaannya banyak menyangkut masalah rumah tangga saja. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat, yaitu Ibu Altin di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum ya Ustadz, bagaimana caranya kita berbuat adil terhadap pemimpin yang zalim? Ya. Tadi kita sudah sebutkan ya bagaimana bentuk berlaku adil kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Salah satunya adalah ya ikhlas di dalam memberikan bantuan dan nasihat. Pemimpin kita itu walaupun dia zalim, ya, dia punya hak untuk dinasihati. Dia punya hak untuk kita bantu. Nabi juga mengatakan, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah, bantulah saudara kamu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang dizalimi kami tahu cara membantunya. Tapi bagaimana membantu saudara kami yang zalim, yang berbuat zalim? Maka Nabi mengatakan, tamna'uh minadh dhulm wa dzalika nasruhu lahu. Tahanlah dia, cegahlah dia, nasihati dia agar tidak berbuat zalim, menghentikan kezalimannya. Nah, itulah bentuk pertolongan kamu kepada saudaramu itu. Jadi kepada para pemimpin ini yang berbuat zalim, kita wajib menyampaikan nasihat. Nah, kalau dia pemimpin, maka cara menasihatinya itu berbeda juga dengan cara kita menasihati bawahan. Kalau seorang pemimpin menasihati bawahan di hadapan orang banyak, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau seorang bawahan menasihati atasan di hadapan orang banyak, nah ini masalah besar. Jadi orang-orang yang punya kedudukan tinggi ini punya martabat di tengah-tengah manusia, punya kehormatan yang harus dijaga. Maka ketika kita menyampaikan nasihat kepada atasan, pimpinan, pemimpin, imam, penguasa, ini harus dengan cara yang elegan. Caranya bagaimana? Yang syar'i, yaitu bagaimana? Yaitu dengan merahasiakannya. 4 mata, sembunyi-sembunyi. Karena tujuannya adalah menyampaikan nasihat kepadanya, bukan untuk mempermalukannya di hadapan orang banyak. Agar nasihat kita itu memang bermanfaat dan efektif. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, ya. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami terima kembali di layanan telepon, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, saya Ibu Hani dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh.
Iya, Ya, saya silakan. mau tanya Ustaz. Silahkan Ibu Hani. Ya, apakah saya harus berlaku adil terhadap anak dan adik ipar saya, misalnya dalam hal beli baju? Dalam Gitu hal beli aja, apa? Ustaz. Beli baju misalnya Ustaz. Adik ipar dan anak. Anak saya, anak kandung. Iya, baik itu saja. Ya, terima kasih Iya, Ustaz. sama-sama. Tentunya ya kepada Ibu Hani. ya di Banda Aceh. Iya. Ya tentunya kita punya kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dalam hal ini ya anak kita itu berada di bawah tanggungan kita. Artinya kita bertanggung jawab atasnya. Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladih wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya, dan dia akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi wanita itu, ibu ya, itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi mereka ini di bawah kepemimpinannya, maka dia harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Adapun saudaranya, ini adalah karib kerabat yang bukan berada di bawah tanggungannya. Kalau dia ingin berbuat baik kepada mereka, maka silakan berbuat baik. Memberikan hadiah itu adalah kebaikan. Kebaikan kepada karib kerabat ini memiliki dua makna ataupun dua keutamaan sekaligus. Yang pertama itu adalah sedekah, terhitung sedekah, pemberian kita itu adalah sedekah. Yang kedua ini adalah bentuk menghubungkan atau menyambung tali silaturahim. Tapi tentunya tidak sama antara memberikan hadiah kepada anak dengan memberi hadiah kepada saudara kita, ya, kepada adik kita ataupun kepada kakak kita, itu berbeda. Di mana kepada anak-anak ini harus adil. Kalau kita punya 2 anak, 3 anak, maka kalau kita beri hadiah, maka berilah secara adil kepada mereka. Adil di sini bukan sama pemberiannya. Ya, satu kasih boneka, semuanya dikasih boneka misalnya. Ya, kalau anak laki-laki tentunya nggak dikasih boneka. Tapi kalau kita beri hadiah, maka yang lain juga diberi hadiah. Kalau kita beri satu anak kita, maka anak yang lain juga hendaknya diberi sesuai dengan ya usia mereka. Anak yang kecil tentunya tidak sama hadiahnya dengan anak yang besar. Tapi keadilan harus kita tegakkan di antara anak-anak tersebut. Jangan sampai ada seorang anak merasa diperlakukan tidak adil. Nah, itu kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita, yaitu anak-anak kita, di mana kita adalah pemimpinnya. Adapun kepada orang lain, kepada saudara kita, kita bukanlah pemimpin atas dirinya, ya. Tapi kalau kita berbuat kebaikan kepadanya, maka silahkan, ya. Silahkan kita berbuat baik dengan memberikan hadiah, ya. Dan itu kata Rasulullah SAW memiliki 2 makna sekaligus. Yang pertama maknanya sedekah, yang kedua maknanya adalah menyambung silaturahim, ya, silah dan sedekah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, para pemirsa sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.